Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Iqbal dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas hari ini. Baik, materi yang akan disampaikan oleh kelompok 6 yaitu tentang refleksi. Next. Di sini kelompok 6 yang beranggotakan Sapina Putri Diana, Nastiti Hoirunisa, Puji Romdoni, Prabelia Putri Damar Kusuma, dan Rohimatul Jannah. Next. Di sini materi yang akan disampaikan yaitu ada 3. Yang pertama pengertian refleksi, yang kedua teorema refleksi, dan yang ketiga jenis-jenis refleksi. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama saya persilakan kepada yang bertugas padanya. Saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Puji. Pengertian refleksi. Refleksi atau pencerminan berarti meletakkan setiap titik dari suatu bangunan melewati garis pencerminan. Sebuah objek yang mengalami refleksi akan memiliki bayangan benda yang dihasilkan oleh sebuah cermin. Ini berarti titik dan bayangan jaraknya sama dengan cermin. Bentiknya sama namun posisinya terbalik. Sifatnya sama seperti simetri lipat. Oke, next. Refleksi dengan sumbu G dinotasikan dengan MG aksen. Didefinisikan. 1. MG dalam kurung A sama dengan A jika A anggota G, dan 2. MG dalam kurung A sama dengan A aksen jika A tidak anggota G dan G merupakan ruas A aksen. G disebut sumbu refleksi atau sumbu pencerminan, seperti gambar yang tertera di samping berikut. Oke, next. Teorema. Teorema refleksi. Teorema 5.1. Refleksi merupakan transformasi. Bukti. Dari definisi jelas bahwa daerah asal MG adalah seluruh bidang V, daerah hasil MG juga pada V. Sebab apabila mengambil A anggota V atau A anggota G atau A tidak anggota G. Untuk A anggota G, MG dalam kurung A sama dengan A anggota V. Untuk A anggota G, untuk A tidak anggota G, MG dalam kurung A sama dengan A aksen, di mana G sumbu dari ruas A aksen, artinya ruas A aksen subset V sehingga A aksen anggota V, artinya MG adalah bidang V juga MG suatu fungsi V ke V. Akan dibuktikan surjektif. Apabila sembarang pencerminan, misalkan MG suatu fungsi dari V ke V, berdasarkan definisi jelas bahwa domain dari MG adalah V. Daerah hasil dari MG juga pada V. Sebab apabila diambil A anggota V, ada A
anggota G atau A bukan anggota G. Untuk A anggota G, MG dalam kurung A sama dengan A jika A anggota G. Untuk A tidak anggota G, MG dalam kurung A sama dengan A aksen, di mana G sumbu dari A aksen, di mana sumbu dari ruas A aksen artinya ruas A aksen subset V. Sehingga A aksen anggota V artinya A berada di bidang V. Jadi MG fungsi dari V ke V. Ambil A aksen anggota V, berarti A aksen anggota G atau A aksen bukan anggota G. Untuk A aksen anggota G, prapeta A sama dengan A aksen sehingga MG A dalam kurung A sama dengan A aksen. Untuk A aksen anggota G ada A anggota V sehingga G merupakan sumbu dari ruas A aksen. Hal ini berarti bahwa MG dalam kurung A sama dengan A aksen. Artinya A aksen mempunyai prapeta yaitu A. Karena A aksen anggota V selalu mempunyai parapet anggota V, maka MG merupakan fungsi surjektif. Oke, next. Akan dibuktikan injektif. Andaikan A tidak sama dengan B. Jika A anggota G dan B anggota G, maka jelas A aksen MG dalam kurung A sama dengan A dan B aksen sama dengan MG anggota B. Jadi A aksen tidak sama dengan B aksen. Jika salah satu, misalnya A anggota G, maka A aksen sama dengan MG dalam kurung A sama dengan A karena B tidak sama dengan G. B aksen sama dengan MG dengan B tidak anggota G. Di sini juga A tidak sama dengan B atau MG dalam kurung A tidak sama dengan MG dalam kurung B. Andaikan selanjutnya A tidak sama dengan G dan B tidak sama dengan G. Andaikan bahwa MG dalam kurung A sama dengan MG dalam kurung B atau A aksen sama dengan B aksen. Jadi A aksen A tegak lurus dengan G, B aksen B tegak lurus dengan G. Berarti dari suatu titik A aksen ada dua garis berlainan yang tegak lurus pada G. Tidak mungkin. Jadi dari pandian bahwa A tidak sama dengan B, maka MG dalam kurung A sama dengan MG dalam kurung B adalah berarti tidak benar. Sehingga pengandian itu salah. Jadi kalau A tidak sama dengan B, maka MG dalam kurung A tidak sama dengan MG dalam kurung B. Sehingga MG adalah injektif. Karena tiga syarat terpenuhi, maka MG merupakan suatu transformasi. Baik, selanjutnya teorema 5.2. Refleksi merupakan isometri. Untuk ilustrasinya bisa dilihat dari gambar berikut. AB elemen R kuadrat, MG A sama dengan A aksen, MG B sama dengan B aksen. Buktikan AB sama dengan A aksen B aksen. Bukti, garis A aksen memotong di P. Garis B aksen memotong di Q. Dari titik B, ditarik garis sejajar G, memotong A aksen di B aksen. Dari titik B aksen, tarik garis sejajar G, memotong B aksen di P double aksen.
Perhatikan P aksen B Q P. P aksen B sejajar dengan PQ dan BQ sejajar dengan P aksen. Perhatikan bahwa segitiga AB P aksen dan segitiga A aksen B aksen P double aksen. B P aksen sama dengan B aksen P double aksen. Maka M sudut B P aksen A sama dengan M sudut B aksen P double aksen A aksen. Sehingga segitiga AB P aksen kongruen dengan segitiga A aksen B aksen P double aksen. Maka AB sama dengan A aksen B aksen. Teorema selanjutnya yaitu teorema 5.3. Refleksi mempertahankan besar sudut. Buktinya, jika P maka I, jika I maka R, sehingga jika P maka R. Refleksi merupakan isometri. Isometri mempertahankan besar sudut, sehingga refleksi mempertahankan besar sudutnya. Materi berikutnya yaitu jenis-jenis refleksi. Yang pertama, refleksi di sumbu X. Pemetaannya, jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap matriks X, maka bayangannya yaitu A aksen X, min Y. Dengan matriksnya 1, 0, 0, min 1. Selanjutnya, pencerminan terhadap sumbu Y. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap matriks Y, maka bayangannya A aksen min X, Y dengan matriks min 1, 0, 0, 1. Yang ketiga, garis Y sama dengan X. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap matriks MY sama dengan X, maka bayangannya A aksen Y, X dengan matriks 0, 1, 1, 0. Yang keempat, garis Y sama dengan min X. Jika titik A, X, Y dicerminkan terhadap matriks Y, MY sama dengan min X, bayangannya A aksen min Y, min X dengan matriks 0, min 1, min 1, 0. Jika yang selanjutnya pencerminan terhadap titik pusat yaitu 0,0. Jika A, X, Y dicerminkan dengan matriks M0, maka bayangannya A aksen min X, min Y dengan matriks 1, 0, 0, min 1. Yang selanjutnya dicerminkan terhadap garis X sama dengan K. Titik A, X, Y dicerminkan terhadap matriks MX sama dengan K. Bayangannya A aksen 2K min X, Y. Dengan matriksnya X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikali XY ditambah 2K, 0. Yang terakhir, garis Y sama dengan K. Jika titik A, X, Y dicerminkan dengan matriks Y sama dengan K, maka bayangannya A aksen X, 2K min Y. Dengan matriksnya X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0, min 1 dikali X, Y ditambah 0, 2K. Contoh soal yang pertama, jika titik A titik 15,8 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 7, maka bayangan titik A adalah titik A aksen dengan koordinat. Nah, pembahasannya,
titik 15,8 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 7, di mana A aksen dengan titik A aksen, B aksen, sama dengan min 1001 dikalikan 15,8 ditambah 2 kali 7, 0, sama dengan min 15,8 plus 14, 0. Sehingga hasilnya min 1, 8. Sehingga titik A 15,8 direfleksikan terhadap garis X sama dengan 7 menghasilkan titik A aksen yaitu min 1,8. Contoh soal yang kedua, tentukan bayangan titik P min 4,5 oleh refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, dilanjutkan dengan refleksi terhadap garis X sama dengan 2. Yang pertama, kita akan merefleksikan terhadap garis Y sama dengan min X terlebih dahulu, sehingga A aksen, B aksen sama dengan 0, min 1, 0 dikalikan min 4, 5, sama dengan min 5, 4. Sehingga titik P min 4,5 refleksi terhadap garis Y sama dengan min X menghasilkan titik P aksen min 5,4. Kemudian yang kedua direfleksikan terhadap garis X sama dengan 2 yang akan menghasilkan sebuah titik P double aksen dengan titik A double aksen, B double aksen. Sehingga A double aksen, B double aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 dikalikan min 5,4 ditambah 2 kali 2, 0, sama dengan 5, 4 plus 4, 0, sama dengan 9, 4. Maka P aksen min 5,4 refleksi terhadap garis X sama dengan 2 menghasilkan titik P double aksen 9,4. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih, Mbak. Oke, barangkali dari teman-teman ada yang mau menanggapi atau ada yang mau bertanya, kami persilahkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.